kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan satu materi yang berjudul 17 rakaat penghapus dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, syariat pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas umat ini adalah sholat. Sholat Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan pada saat Muhammad Rasulullah di Isra Mi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat tertinggi bernama Mustawa. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat 50 kali sehari semalam. Lalu ketika pulang dari menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam yang kemudian memberinya nasihat agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menghadap Allah untuk meminta keringanan. Karena menurut Nabi Musa, umat Muhammad tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban sholat 50 waktu tersebut. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan hanya 5 waktu saja sehari semalam. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengurangi pahala dan keutamaan sholat yang 5 waktu itu. Meskipun hanya 5 waktu, tetapi pahalanya setara dengan 50 waktu. Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam sebuah hadisnya, wa hiya khamsun fil amali wa hiya khamsuna fil ajr. Meskipun hanya 5 waktu, tetapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada satu riwayat yang menjelaskan 50 waktu itu waktu-waktu apa saja. Yang jelas yang sampai riwayatnya kepada kita adalah yang 5 waktu itu. Dan yang 5 waktu itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Mungkin ada pertanyaan dari kita, kenapa 5 waktu itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai waktu-waktu sholat fardu? Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili dalam kitabnya Khazinatul Asrar menjelaskan bahwa pemilihan 5 waktu sholat itu terkait dengan hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Waktu zuhur adalah saat di mana neraka jahanam sedang menggelegar. Maka barang siapa melaksanakan sholat zuhur dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dia dari neraka jahanam di hari akhir nanti. Dan waktu asar adalah waktu di mana Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa dengan memakan buah terlarang. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat asar dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosanya, sehingga tidak tersisa satu dosa pun darinya. Ia diibaratkan sebagai bayi yang baru saja lahir setelah ia melaksanakan sholat asar. Sedang maghrib adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam. Maka barang siapa melaksanakan sholat maghrib dengan penuh keikhlasan, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta dipenuhi hajatnya, maka Allah akan penuhi hajat itu. Atau meminta dihindarkan dari segala macam bala dan bencana, maka Allah akan kabulkan doanya. Sedang waktu isya adalah waktu di mana malam mulai beranjak, hari mulai gelap. Sedang alam kubur dan alam akhirat juga adalah 2 alam yang penuh kegelapan. Maka barang siapa melaksanakan sholat isya dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bebaskan dia dari 2 kegelapan kubur dan kegelapan yaumul akhir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan cahaya yang akan menuntun dia saat dia meniti jembatan As-Sirat menuju
surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang sholat subuh adalah waktu di mana terjadi pergantian malam menuju siang. Maka barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah 40 kali berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bebaskan dia dari neraka jahanam dan akan bebaskan dia dari sifat-sifat munafik. Kaum muslimin rahimakumullah, pada awalnya seluruh sholat yang 5 waktu itu berjumlah 11 rakaat, masing-masing 2 rakaat kecuali maghrib yang 3 rakaat, maka jumlahnya ada 11. Kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka kemudian sholat-sholat yang 2 tadi ditambah menjadi 4, zuhur 4, asar 4, dan isya 4. Sementara maghrib tetap 3 dan subuh tetap 2 rakaat, sehingga total jumlah rakaatnya menjadi 17 rakaat. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan, kenapa 17 rakaat? Ini sangat terkait erat dengan jaminan penghapusan dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang melaksanakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa hambanya dengan melaksanakan 17 rakaat ini. Satu hari satu malam kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu 24 jam, dan waktu ideal untuk tidur bagi orang dewasa itu adalah 7 jam. Karena itu tersisa waktu 17 jam di mana manusia berada dalam keadaan terjaga, dan pada saat terjaga itulah manusia terbuka kesempatan untuk melakukan dosa-dosa. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan penghapusnya berupa 17 rakaat. Barang siapa melaksanakan 17 rakaat sehari semalam dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.